Seorang gadis muda yang harusnya hidup bahagia, justru hidup dengan penuh keterbatasan. Bahkan di usianya yang sangat muda, dia sudah kehilangan ayahnya. Tanpa sosok ayah di hidupnya, gadis ini harus berjuang sekuat tenaganya untuk mengumpulkan uang sambil bersekolah. Tujuannya simpel, karena dia ingin tinggal di apartemen, bukan lagi di bus sekolah seperti saat ini. Jadi alur cerita film kali ini berjudul All Together Now. Semoga cara saya menceritakan alur cerita film kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film All Together Now mengisahkan seorang gadis bernama Amber Appleton yang tinggal dan hidup di sebuah bus sekolah bersama ibunya. Sehari-harinya, aktivitas Amber dipenuhi dengan bersekolah dan bekerja untuk mendapatkan uang. Amber menjadi guru bahasa Inggris yang harus dibayar secara sukarela bagi imigran Korea yang ada di Amerika. Bahkan setelah dari tempat itu, Amber lanjut bekerja di sebuah kafe untuk mencuci piring. Amber melakukan semua ini untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk menyewa apartemen tempat mereka tinggal nantinya. Namun sebelum uang itu terkumpul, Amber dan ibunya masih harus tinggal di bus sekolah. Jadi, ibu Amber adalah seorang supir bus sekolah. Oleh karena itu, Amber dan Becky ibunya bisa tinggal di sana tanpa diketahui orang-orang. Walaupun begitu, Amber harus bangun pukul 5 pagi agar dia dan ibunya tidak ketahuan pihak sekolah. Selain bekerja, Amber ternyata aktif menjadi sukarelawan yang bertugas merawat lansia yang ada di panti jompo. Ada satu nenek yang menjadi favorit Amber, yaitu Joan. Joan adalah seorang nenek kaya yang tinggal sendirian tanpa memiliki keluarga lagi. Joan dikenal sebagai orang yang ketus dan suka marah-marah. Setelah itu, Amber pergi ke rumah Ricky, salah satu sahabatnya yang juga teman satu sekolahnya. Ibu Ricky adalah seorang perawat yang mendapat tugas shift malam di rumah sakit. Jadi, Amber datang ke rumah Donna atau ibu Ricky untuk membangunkan Ricky yang masih tertidur. Setiap harinya, Amber pergi ke sekolah bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil milik Tai. Ketika mereka tiba di sekolah, Amber menyadari kalau tim drum band sekolah mereka kehilangan salah satu instrumen yang dimainkan. Jika instrumen itu tidak ada, maka tim drum band sekolah bisa didiskualifikasi dari kompetisi yang sedang mereka ikuti. Amber adalah orang yang suka membuat acara tahunan di sekolah. Dan untuk acara tahun ini, Amber ingin mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk membeli instrumen drum band sekolah mereka yang hilang. Amber mulai mengajak teman-temannya yang lain untuk berpartisipasi dalam acara yang dia rancang kali ini. Selain menjadi siswa yang peduli, Amber juga ternyata seorang siswa yang pintar dan berbakat. Oleh karena itu, ketika dia membuka email, Amber mendapat undangan dari salah satu universitas di Pittsburgh. Undangan itu membuat Amber harus mengatur kembali keuangan yang sudah dirancangnya untuk menyewa apartemen. Di malam itu, Amber tidak menemukan ibunya pulang ke bus tempat mereka biasa tidur. Namun ketika Amber keluar di keesokan harinya, Becky atau ibu Amber terlihat menggunakan truk milik Oliver, mantan pacar ibunya. Becky bercerita kepada Amber kalau tadi malam dia ketiduran dan Oliver meminta mereka untuk kembali ke rumahnya dan tinggal lagi di sana. Sebenarnya Amber dan ibunya pernah tinggal di rumah Oliver. Namun Oliver selalu kasar kepada Becky yang membuat mereka akhirnya pergi dari sana. Akan tetapi Becky kembali mengajak Amber untuk tinggal lagi di sana karena bisa aja mereka ketahuan tinggal di bus, apalagi saat ini akan memasuki musim dingin, dan mereka bisa membeku jika masih tinggal di bus. Amber tentu saja menolak Becky. Dia lebih memilih membeku di bus ketimbang balik lagi ke rumah Oliver.
Untuk mencairkan suasana, Amber bercerita kepada Becky kalau dia mendapat undangan audisi dari universitas yang ada di Pittsburgh. Becky ikutan bahagia. Dia bahkan mengatakan kepada Amber untuk menggunakan uang tabungannya agar Amber bisa mengikuti audisi itu. Apalagi berkuliah di Universitas Pittsburgh adalah impian Amber selama ini. Dengan bantuan Mr. Franks, Amber akhirnya membeli tiket pesawat ke Pittsburgh. Di suatu malam, Amber menemukan pesan dari Becky. Dari pesan itu, Becky meminta Amber untuk menemuinya di tempat biasa. Becky memberitahukan Amber kalau dia sudah dipecat dari pekerjaannya karena dia dan Amber ketahuan tidur di bus. Jadi, Oliver di malam itu akan menjemput mereka dan akan kembali tinggal di rumahnya. Amber kemudian langsung pergi dan tidak ingin kembali bersama Oliver lagi. Jadi di malam itu, Amber memutuskan untuk tidur di taman kota bersama Bobby, anjingnya Amber. Namun ketika di pagi harinya, Amber terbangun dan sadar kalau tasnya sudah hilang. Tas yang berisi buku dan semua uang yang dimiliki Amber hilang. Setelah itu, Amber bercerita kepada Tai tentang keadaannya yang sedang dia alami. Untuk menghibur Amber, Tai membawa Amber ke rumahnya. Oh iya, Tai ini adalah anak orang kaya. Kebetulan di rumah Tai sendirian. Oleh karena itu, dia dan Amber pun berlatih menyanyi menggunakan lagu yang dibuat ayah Amber sebelum dia meninggal. Ketika di malam hari, Amber bercerita kepada Tai. Ayahnya menuliskan lagu itu kepada Becky, ibunya, tepat waktu Amber berusia 12 tahun. Setelah ayah Amber meninggal, Becky dan Amber tidak memiliki rumah. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Oliver dan membawa mereka ke rumahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Oliver dan Becky berpacaran. Dan Becky kembali mabuk-mabukan setelah berpacaran dengan Oliver. Bahkan Oliver sendiri mulai kasar kepada Becky dan Amber yang tinggal di rumah Oliver. Singkat cerita, Amber meminta Tai mengantarkannya ke rumah Donna. Dari sana, Amber meminta Donna untuk menghubungi Becky, ibunya. Ketika Becky datang, dia ingin langsung membawa Amber bersamanya. Namun Donna mengatakan kalau Amber tidak ingin ikut dengan Becky. Amber juga mengatakan kepada ibunya kalau dia merasa tidak aman jika harus tinggal di rumah Oliver. Jadi dia tidak akan ikut dengan ibunya ke rumah Oliver. Becky tentu saja sakit hati dengan perkataan Amber. Dia pun pergi dari sana dan mengatakan akan memanggil polisi agar Amber mau ikut dengannya. Mulai saat itu, Amber akhirnya tinggal dengan Donna walaupun dia harus tidur di sofa. Namun, itu lebih baik baginya dibandingkan harus kembali ke rumah Oliver. Ketika Amber sedang belajar di sekolah, dia mendapat panggilan dari kepala sekolah. Ternyata ada 2 orang polisi yang datang untuk Amber. Amber mengira kalau kedua orang polisi itu datang karena perintah ibunya. Namun ternyata kedua polisi itu datang untuk memberitahukan kalau Becky, ibunya Amber, telah meninggal dunia dalam kecelakaan bersama Oliver. Menurut Amber, penyebab kecelakaan itu mungkin karena Oliver sebagai pengemudi sedang mabuk-mabukan. Saat itu, yang dapat dilakukan Amber hanyalah menangis dan sedih. Apalagi pertemuan terakhirnya dengan sang ibu tidak baik. Sekarang Amber sudah sebatang kara. Dia tidak memiliki kedua orang tua maupun saudara yang dapat menjadi temannya bercerita. Setelah semua yang dialami Amber, Amber akhirnya berubah. Amber yang dulu ceria dan penuh senyuman, berubah menjadi Amber yang pendiam dan tanpa senyuman. Amber bercerita kepada Tai kalau semua yang terjadi sekarang karena dirinya. Amber menyalahkan dirinya atas kematian ibunya.
Amber menyalahkan dirinya karena tidak ingin ikut dengan ibunya, dan Amber menyalahkan dirinya karena tidak membantu ibunya. Tidak ada yang Amber bisa lakukan selain menangis dan menyesali semua yang telah terjadi. Melihat Amber saat ini, Mr. Franks mencoba menghiburnya. Dia mengatakan kalau semua rasa sakit, semua kesedihan yang Amber miliki bisa disalurkan ke dalam lagunya, sama seperti yang telah dilakukan oleh para seniman. Dan Mr. Franks mengatakan itu karena Amber dia anggap adalah seorang seniman. Di suatu malam sebelum Amber berangkat ke Pittsburgh, dia menemukan anjingnya sedang kesakitan di lantai. Dokter mengatakan kalau Bobby, anjingnya Amber, memiliki tumor di tubuhnya, dan dia harus segera dioperasi agar bisa sembuh. Dan untuk biaya operasi itu bisa menghabiskan ribuan dolar. Karena kejadian itu, Amber akhirnya ketinggalan pesawat. Namun karena kejadian itu juga, Amber akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke Pittsburgh. Dan dia akan bekerja penuh waktu untuk mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk operasi Bobby. Bahkan Amber memutuskan untuk berhenti sekolah agar dia bisa fokus bekerja dan mengumpulkan uang. Tai juga membujuk Amber untuk kembali bersekolah. Dia bisa meminjamkan uang orang tuanya kepada Amber untuk dipakai operasi Bobby. Tai juga menawarkan agar Amber mengganti uang itu dengan cara membayarnya perlahan. Dengan begitu, Amber tidak akan berhenti dari sekolahnya. Namun Amber tetap saja menolak Tai. Tai mengatakan kalau Amber sangat keras kepala. Dia selalu berupaya membantu orang, namun ketika dia butuh bantuan, dia justru menolak bantuan yang datang kepadanya. Akan tetapi, Amber tetap menolak tawaran Tai, dan dia justru mengusir Tai dari tempatnya bekerja. Mulai saat itu, Amber pun menghabiskan waktunya untuk bekerja, lalu mengumpulkan uang untuk pengobatan Bobby, anjingnya. Di suatu malam, Tai datang menjemput Amber di tempat bekerjanya. Tai datang untuk membujuk Amber menghadiri acara tahunan yang sebelumnya dia rencanakan. Setidaknya, Amber hadir di acara terakhir yang telah dia buat. Amber sangat terkejut melihat banyaknya orang yang hadir di acara ini. Padahal biasanya acara seperti ini hanya dihadiri oleh pihak sekolah saja. Tai akhirnya mengatakan kalau tema tahun ini diubah menjadi untuk pengobatan Bobby, anjing Amber. Jadi orang yang datang ke acara malam ini adalah orang yang bersimpati dengan Amber. Amber tentu saja terkejut mengetahui hal itu, apalagi dia tidak diberitahukan sebelumnya. Tai mengatakan kalau Amber bisa menganggap ini semua adalah hadiah dari semua bantuan yang telah dibuat Amber kepada penduduk kota. Jadi, jika Amber tidak bisa mengembalikannya, dia bisa menerima bantuan ini sebagai hadiah. Tai dan Amber akhirnya masuk ke ruangan, dan acara akan dipandu oleh Tai. Sebelum acara dimulai, Tai memberikan ucapan sambutannya. Di sana dia mengatakan kalau Amber telah membuat acara seperti ini selama 3 tahun terakhir. Semua uang dari acara itu Amber berikan untuk pihak organisasi sekolah yang membutuhkannya. Banyak hal yang udah dilakukan Amber hingga berhasil memotivasi Tai untuk percaya diri seperti saat ini. Padahal Tai adalah orang yang demam panggung bila berbicara di depan banyak orang. Tai menjelaskan jika di malam ini target mereka untuk pengobatan Bobby adalah $8.000. Jadi dia meminta orang-orang yang ada di ruangan itu untuk membagikan link donasi ke semua sosial media yang mereka miliki. Setelah kata sambutannya selesai, Tai kemudian memulai acara itu. Teman-teman terdekat Amber turut mengambil peran dalam acara yang dibuatnya. Ada yang menari, ada yang berdrama, hingga stand-up komedi. Tiap satu pertunjukan selesai, Tai memuat ulang halaman donasi untuk melihat jumlah uang yang mereka dapatkan.
Donasi yang terkumpul di malam itu berhasil menyentuh angka $5.875, sebuah nilai yang sangat fantastis dalam satu malam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan dari imigran Korea yang menjadi siswa Ember dan juga drum band sekolah dengan instrumen baru milik mereka. Pertunjukan yang mereka tampilkan menjadi pertunjukan terakhir dan berhasil membuat suasana pecah. Tai kembali memuat ulang halaman donasi dan mereka berhasil mengumpulkan $6.304 di pertunjukan terakhir mereka. Lalu untuk menutup acara tersebut, Tai meminta Ember untuk memberikan ucapan sambutan dan terima kasihnya kepada semua orang yang telah berpartisipasi. Ember mengatakan, harapan itu seperti sebuah burung. Kalimat yang berasal dari puisi yang sering dibaca Ember dan ibunya ketika mereka masih tinggal di bus. Kini semua yang sudah dialami Ember bersama ibunya tinggal kenangan. Namun, Tai bersama teman-temannya berhasil membuat Ember kembali merasa kalau dia tidak sendirian lagi. Ember mungkin tidak akan bisa membalas semua pemberian mereka, namun seperti kata Tai tadi, Ember bisa menganggap pemberian teman-temannya sebagai sebuah hadiah. Jadi, dia bisa menggunakannya dan tidak perlu pusing memikirkan cara untuk membalasnya. Setelah Ember selesai, Tai kembali memuat halaman donasi, dan mereka semua sangat terkejut karena halaman donasi menunjukkan total yang sangat melebihi target mereka. Totalnya $206.844. Seisi ruangan seakan tidak percaya. Tai bahkan memuat ulang halaman donasi untuk menampilkan hasil yang sebenarnya. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Ember mengira kalau Tai lah yang mendonasikan $200.000 untuknya. Namun, Tai tidak melakukan itu, dan dia bahkan tidak tahu sumbangan itu berasal dari siapa. Tidak penting donasi itu berasal dari siapa. Yang terpenting bagi mereka adalah target malam ini sudah tercapai, dan Bobby akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Setelah acara tadi malam selesai, Ember kembali senyum dan ceria seperti sebelumnya. Bahkan ketika Ember datang ke ruangan Joan, Ember mendapat sebuah hadiah dari Joan. Hadiah itu adalah sebuah gambar dari kegiatan tahunan yang dilakukan Ember. Donasi sebesar $200.000 itu ternyata berasal dari Joan. Joan merasa uang sebanyak itu tidak tahu akan dia apakan. Apalagi Joan sudah tidak memiliki keluarga lagi. Sebenarnya dia sudah menganggap Ember sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Oleh karena itu, dia mendonasikan uangnya kepada Ember karena Joan menganggap Ember dapat menggunakan uang sebanyak itu dengan baik. Singkat cerita, Ember akhirnya pergi ke Pittsburgh untuk mengikuti audisi. Dan film pun berakhir. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan orang lain di hidupnya. Sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak akan luput dari memberi, menerima, dan berharap. Ada yang memberi, maka ada yang menerima. Tidak mungkin alur tersebut berjalan searah tanpa ada yang memberi maupun menerima. Mungkin bila kita tidak bisa membalaskan pemberian orang kepada kita bisa menganggap hal itu sebagai hadiah. Namun kalimat itu jangan dijadikan sebuah alasan untuk kita tidak mau berjuang dan justru malas-malasan. Sekian alur cerita film All Together Now. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video menarik dan seru lainnya. Terima kasih.